Kalau kalian yang belum nonton One Piece ngerasa kalau One Piece hanyalah sekedar anime bajak laut biasa dan di awal-awal kalian nonton pasti ngira kalau cerita ini bakalan ngebosenin. Tapi di balik anime bertema bajak laut ini menyimpan beberapa sisi gelap yang relate banget sama kehidupan nyata. Dan semakin kalian jauh menonton One Piece ataupun ngikutin serial One Piece, pasti kalian bakalan tahu bagaimana aslinya dunia One Piece itu. Dimulai dari kaum naga langit ataupun Tenryobito yang bisa memperbudak orang tanpa konsekuensi. Bisa dibilang mereka adalah orang ataupun pihak yang berkuasa di dalam dunia One Piece. Dan mereka juga sepenuhnya dilindungi oleh pemerintahan dunia. Jadi semua aksi gila yang mereka lakukan bakalan dianggap legal oleh pemerintahan dunia maupun angkatan laut. Ya, dan salah satu aksi yang paling brutal mereka adalah memperbudak orang seenaknya dan juga membunuh tanpa pandang bulu. Dan sejauh ini wilayah seperti Sabaudi aja bisa ngebuka tempat budak tanpa masalah. Malah Tenryobito mengunjungi tempat tersebut dan hal itu menunjukkan jika pemerintahan dunia menganggap bahwa perbudakan adalah hal legal tanpa harus diadili ataupun ditangkap oleh pihak berwenang. Kok familiar banget ya. Dan selanjutnya adalah Buster Call yang bisa menghancurkan satu pulau secara mendadak. Ya pastinya kalian udah tahu tentang Buster Call. Korban dari Buster Call yang paling terkenal adalah Pulau Ohara. Pulau Ohara dihancurkan hanya karena mereka ataupun para penduduknya meneliti tentang topik yang menyinggung ataupun mengusik pemerintahan dunia. Karena pemerintahan dunia tidak mau ada orang yang meneliti tentang sejarah dari abad kekosongan. Karena penduduk Pulau Ohara melakukan hal tersebut, akhirnya mereka pun diserang oleh Buster Call. Sampai pada akhirnya orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban dari Buster Call yang menghancurkan pulau tersebut. Saking tidak ingin rahasia tentang penelitian itu tersebar, pemerintahan dunia pun sampai mengejar Nico Robin, salah satu penduduk yang selamat dari penghancuran pulau tersebut. Dari kecil dan sampai sekarang Nico Robin menjadi buronan dan dijuluki sebagai anak iblis. Angkatan laut level Laksamana mungkin bisa saja mengalahkan jenis ancaman termasuk para Yonko. Tetapi kebusukan yang mereka miliki menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan masyarakat yang tidak penting. Apakah kalian masih ingat dengan Komodor Puding? Dia benar-benar ingin membantu desa Nami dari Arlong. Namun, ia dan kapalnya dibereskan dengan mudah oleh kelompok Arlong. Padahal Arlong sendiri dan juga bajak lautnya sangat lemah dibandingkan dengan Jinbei. Dan anehnya lagi, tidak ada yang peduli dengan keadaan desa Nami yang sedang dikuasai oleh Arlong. Dan terlihat juga ada salah satu orang dari Angkatan Laut yang menerima suap dari Arlong. Ya mungkin tidak semua dari Angkatan Laut bersikap seperti itu. Ya salah satu contohnya adalah Komandor Puding yang ingin membantu desa Nami. Tetapi Angkatan Laut yang lainnya yang memiliki pangkat lebih tinggi seperti Laksamana tidak peduli dengan keadaan desa maupun keadaan dari masyarakat sipil. Dan anehnya lagi, orang-orang yang berpangkat tinggi, mereka hanya dikerahkan ketika momen Buster Call ataupun saat salah satu Tenryobito dihajar. Contohnya seperti Kizaru yang langsung datang ke Sabaody dan seluruh pasukannya. Untuk dapat perlindungan angkatan laut, kadang suatu negara harus jadi bagian pemerintahan dunia. Dan masalahnya ketika mereka bergabung dengan pemerintahan dunia, satu negara harus membayar pajak besar untuk Tenryobito. Contohnya seperti Lulusia yang menjadi miskin karena membayar pajak tersebut. Ini kesannya seperti mereka dikekang pemerintahan dunia atau mereka terancam oleh bajak laut. Contohnya seperti negeri Wano yang bukan dari pemerintahan dunia. Negeri Wano sudah menderita puluhan tahun karena dikuasai oleh Orochi dan Kaido. Namun angkatan laut segan untuk masuk ke sana. Malahan pemerintahan dunia juga membangun kerjasama rahasia dengan Orochi untuk dapat senjata. Bila suatu negara tak menjadi bagian pemerintahan dunia, mereka harus siap-siap mempertahankan diri sendiri dari ancaman bajak laut. Dan angkatan laut juga maupun pemerintahan dunia selalu menutupi kesalahan mereka untuk menjaga reputasi mereka di depan publik. Mungkin masih banyak banget kebusukan pemerintahan dunia ataupun angkatan laut yang ada di dunia One Piece. Mohon maaf jika ada salah informasi ataupun salah penyebutan kata. Dan segini aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan see you next video.